Bagaimana pendapat Ustadz tentang sajadah masjid kami ini? Masjidnya sudah serong, sajadahnya diserongkan juga. Kiblat itu ada tiga. Kiblat itu ada tiga. Yang pertama, kiblat orang di dalam Masjidil Haram. Kiblat orang dalam Masjidil Haram mesti kena Ka'bah. Dalam Masjidil Haram mesti kena Ka'bah. Kena Ka'bah, kena Ka'bah. Kalau tak kena Ka'bah, tak sah salat. Dalam Masjidil Haram. Yang kedua, kiblat orang di luar Masjidil Haram. Bapak salat di luar Masjidil Haram, mana nampak Ka'bah? Asal kena Masjidil Haramnya sah. Asal kena Masjidil Haramnya sah. Yang ketiga, kiblat orang di luar tanah haram. Kita di luar. Siapa yang dapat menjamin sholatnya pas kena ke Ka'bah? Saya tadi Pak Ustaz, alhamdulillah pas saya kena Ka'bah. Dari mana Bapak tahu? Sebelum sholat tuh saya keker dulu. Tak bisa. Makanya kiblat kita yang di luar tanah haram ini adalah asal kena tanah haram. Berapa meter panjangnya Pak Ustaz? Ka'bah di tengah, 5 kilo, 7 kilo, lebih kurang 12 kilo. Asal kena yang 12 kilo itu sah. Kena 12 kilo itu sah. Kalau terlalu ke kiri, ke Somalia. Kalau terlalu ke kanan, ke Mesir, piramid, nyembah makam Fir'aun. Maka ulahnya macam Fir'aun. Maka masjid-masjid yang kita ragu kena yang 12 kilo itu diukurlah dengan LBHR, Lembaga Badan Hisab dan Ruqyah, kantor Kementerian Agama. Dudukkan semua RT, RW, tokoh masyarakat, nenek, mama, cerdik pandai, alim ulama, libatkan semua. Jangan sampai ada yang tak terlibat. Nanti kalau muncul masalah, yang tak terlibat itulah yang jadi provokator. Mancing menjadi rusak. Saya sudah banyak memperhatikan masjid-masjid itu rusak gara-gara tidak melibatkan semua. Yang muda-muda masuk ke masjid, petantang-petenteng, diukurnya sendiri. Modalnya cuma laptop sama HP, www.google.com. Spidol sebiji. Masjid kita ini salah. Datuk-datuk nenek moyang kita salah. Orang salah. Yang tua-tua pula tersinggung. Aku kau bilang salah, gitu dia. Akhirnya bertinju dalam masjid. Yang ketawa siapa? Yang main gaplek yang tak ke masjid. Apa kata mereka? Kelepah. Tengok kekelahiran. Untung kita tak ke masjid. Yalah, mari kita lanjutkan. Maka yang mudah masjid ini, nata'awan fi mattafaqna. Kalau ada yang tak layak, tak cocok, musyawarahkan. Balik ke Quran. Wa amruhum syura bainahum. Orang-orang beriman bermusyawarah memutuskan perkara mereka. Ini merah nih. Dulu katanya kalau merah itu putus hubungan. Pak Ustaz, imam masjid kami, saya maunya tanya jawab tuh menanya hukum. Jadi kalau sakit hati dituliskan di kertas. Jadi seolah-olah datang saya itu hanya melampiaskan orang marah saja. Jadi kalau ada yang tak sesuai itu datang langsung orangnya. Jangan saya dijadikan sebagai masalah sifatnya pribadi, membuka aib orang. Saya pribadi, kalau ada tak cocok sama orang, saya datangi dia. Saya biarpun kurus-kurus begini berani saya datangi. Kan Bapak Ibu, kalau ada tak cocok, bro sini sebentar. Tadi ente mata ente tajam ke saya, kenapa? Berdua, jangan rame-rame berani. Nah, apalagi pakai kertas. Jadi kalau ada tak cocok, sifat masalah pribadi, datang. Jika dibacakan ayat, maka diam dan dengarkan. Apa maksud dari kata tersebut Pak Ustaz? Wa idza quri'al Qur'an. Kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar diam-diam, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam. La'allakum turhamun. Mudah-mudahan kamu dapat rahmat. Apa makna ayat itu Pak Ustaz? Tidak boleh ribut ngomong ketika ada orang baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Datang kawan ngajak. Gimana?
Tuh syaratnya. Fastami'u lahu. Asbabun nuzul ayatnya gimana Pak Ustaz? Ketika Nabi sedang baca ayat, orang di belakang baca ayat juga. Nabi baca ayat depan, dia baca ayat juga, turun ayat. Wa iza quri'al Qur'an, kalau Nabi baca ayat di depan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Kalau saya baca Fatihah, Pak Ustaz, baca Fatihah tak apa-apa. Dalam mazhab Syafi'i, rukun salat. Bagi makmum, baca Fatihah. Habislah waktu ke bacalah Fatihah. Tak akan habis waktu. Baca Fatihah. Ada makmum yang bertahan. Kalau baca Fatihah pasti habis Pak Ustaz. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah masih tersisa ayat. Kecuali dia baca Fatihahnya macam Muammar ZA. Bismillahirrahmanirrahim. Itu mau musabaqah tuh. Tadi Ustaz menyebutkan surat Yasin hendaknya sering dibaca, dapat menghapuskan dosa. Apa bunyi hadisnya Pak Ustaz? Dan siapa perawinya Pak Ustaz? Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang membaca surat Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, maka pada waktu subuhnya dia sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Buka tafsir Ibnu Katsir, namanya tafsir Al-Qur'anil Azim, ditulis oleh Abul Fida Ismail Ibnu Katsir di dalam pembukaan surat Yasin. Buka tafsir Ibnu Katsir, ada di situ pembukaan surat Yasin. Sebelum masuk tafsir surat Yasin ada muqaddimah. Di situ disebutkannya hadis itu. Bagi yang punya tafsir Ibnu Katsir di rumah, lalu kemudian disebutkannya hadis-hadis yang lain. Sahih hadisnya Pak Ustaz, isnaduhu jayyid, sanadnya baik, sahih, bisa diamalkan. Sudah saya tulis dalam buku saya 37 masalah populer. Itulah bunyi. Pak Ustaz, kalau ada wanita hamil kemudian dinikahkan dengan orang yang menghamili, setelah anak lahir, bagaimana nasabnya Pak Ustaz? Zainal Abidin, Bekasi, Jabodetabek, Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi. Dia di Bekasi sana. Mereka banyak dengar dari alam goib. Alam goib itu www.youtube.com. Dia tanya, Pak Zainal Abidin dari Bekasi, Pak Zainal Abidin dari Bekasi, kalau ada orang hamil, walaupun hamilnya di Pekanbaru sama, tak ada beda di Bekasi sama Pekanbaru, dinikahkan, maka nikahnya sah menurut 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, nama pengarangnya Syekh Wahbah Zuhaili, sepakat 4 mazhab nikahnya sah. Yang jadi masalah setelah anak lahir baru masalah. Dinikahkan lagi tak perlu, karena nikahnya sudah sah. Yang jadi masalah setelah anak lahir, anak itu tidak boleh pakai bin bapaknya. Jadi pakai bin siapa? Bin emaknya. Mana bisa akte? Itulah yang jadi masalah itu. Di Indonesia tidak dibenarkan orang pakai bin ibu, pasti pakai bin bapak. Akhirnya di akte bohong, ijazah SD bohong, ijazah SMP bohong, ijazah SMA bohong, S1 bohong, S2 bohong, S3 bohong, SKPNS bohong, profesor bohong, sampai di batu nisan pun bohong. Nasab bohong. Yang kedua, kalau bapaknya mati, kasar sekali Pak Ustaz, meninggal, maka si anak tak dapat warisan, karena mereka tidak ada hubungan nasab. 3, kalau kebetulan anak itu lahir laki-laki, setelah itu lahir adiknya perempuan, ayah meninggal, maka si anak laki itu tidak boleh jadi wali bagi adiknya, karena mereka bukan saudara seayah, tapi mereka saudara seemak, saudara seibu, tak boleh jadi wali. Yang keempat, seandainya anak itu perempuan cantik, setelah 25 tahun datang anak lajang meminangnya, si bapak tak boleh mewalikannya.
Maka siapa walinya? Fasultanu waliyun man la waliyalaha. Walinya adalah wali hakim. Tempat kita wali hakim itu siapa? Pak Kua. Pak Kua, ada yang ingin saya bicarakan ke Pak Kua 3 mata. Kok 3? Ya Pak Kua. Apa masalahnya kata Pak Kua? Begini dulu. Yalah, biar aku yang mewalikannya, kata Pak Kua. Jangan walikan. 25 tahun yang lalu kau sudah buat dosa, lalu kau tambah lagi, maka anak itu pun akan berzina juga. La nikaha illa biwaliyin, tidak sah nikah kecuali dengan wali, wa syahidai adlin, 2 orang saksi yang adil. Apa hukum mengangkat pemimpin non muslim yang adil, amanah, bagus kinerjanya? Apa hukum mengangkat pemimpin non muslim adil, amanah, bagus kinerjanya? Boleh, tidak apa-apa, tapi di Papua. Boleh di Manado, boleh di Tapanuli Utara, boleh, tapi di negeri mayoritas Islam no. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, la tattakhidhul yahuda, jangan kamu angkat Yahudi, wan nasara, Nasrani, aulia, jadi teman aliansi, jadi orang kepercayaan, jadi orang yang mengayomi, melindungi, jadi teman berkongsi yang amanah, jadi pemimpin. Makna aulia itu banyak. Wa may yatawallahum minkum, kalau kalian mengangkatnya, fa innahu minhum, maka kamu sama dengan mereka. Ba'duhum awliya'uhum, kalau kau angkat mereka, mereka akan saling tolong menolong untuk menghabisimu. Orang Bosnia, sebelum tragedi Bosnia, orang Bosnia ikut Natal bersama, ikut joget-joget bersama, mabuk-mabuk bersama, sampai akhirnya Slobodan Milosevic menghembuskan perang. Semua muslim, walaupun dia ikut mabuk sama kita, walaupun dia ikut Natal kita, harus habisi. Disitulah baru terbuka mata orang Bosnia. Ternyata aku mabuk, aku berzina, aku tak puasa, tidak membuat aku benar di mata mereka. Habis anak-anak gadis Islam diperkosa. Slobodan Milosevic, terjadi perang ras antara Bosnia Herzegovina dengan Serbia yang dulunya bersaudara. Kenapa? Keyakinan. Bagi yang pluralisme, perlu belajar banyak dari yang terjadi di Bosnia. Apakah Abu Talib masuk surga atau masuk neraka? Waktu itu risalah dari Nabi sudah ada, tapi dia belum bersyahadat. Jawabannya bukan Abdul Somad, bukan Sahih Bukhari. Nabi ditanya oleh Abbas. Nabi punya paman namanya Abbas bin Abdul Muttalib. Ya Muhammad, ya, bagaimana keadaan saudaraku Abu Talib? Apa kata Nabi? Huwa fi dhahim minan nar, dia masuk dalam api neraka. Yablu ka'baihi, ketika api neraka sampai ke mata kakinya, yaghli bihadimahu, mendidih otak di kepalanya. Banyak hadis dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim menyebutkan itu. Apakah bergerak 3 kali berturut-turut dalam sholat membatalkan sholat? Mazhab Syafi'i 3 kali yang bukan gerakan sholat batal. Batal. Mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi lebih ketat lagi daripada Syafi'i dalam kasus ini. Tidak dalam semua masalah. Mazhab Hanafi lebih ketat dalam masalah. Harakatun ajnabiyah, asal gerakan itu bukan gerakan sholat, walaupun sekali batal. Saya pakai mazhab Syafi'i. Handal gatal, pokoknya sebelum sholat itu beli kalpanak. Bagaimana? Nah, kalau ketawa di belakang ini, terbayang kalpanak. Bagaimana menyikapi paham Wahabi yang mengatakan Allah berada di langit, Pak Ustaz? Baca buku saya pelan-pelan. 37 masalah populer dalam pembahasan ayat mutasyabihat. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah duduk di atas arasy. Maka menurut
Abul Hasan Al-Asy'ari, itu ayat mesti ditakwilkan. Karena kalau dikatakan duduk di atas berarti dia bertempat, batal dua ayat. Laisa kamitslihi syai'un, Allah tak sama dengan apapun. Ayat yang kedua, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ayatnya dibahas, hadisnya dibahas. Intinya menurut pemahaman mazhab Asy'ari, yang dimaksud dengan Allah duduk di atas arasy, arti takwilnya al-isti'la, Allah berkuasa. Itu bahasa. Makna bahasa, duduk di atas arasy itu artinya berkuasa. Arasy itu apa Pak Ustaz? Singgasana. Bapak Doktorandus Haji Herman Abdullah MM duduk di atas singgasana wali kota Pekanbaru selama 2 periode. Apakah duduk aja Pak Herman di atas? Dan itu maksudnya dia berkuasa. Begitu menurut makna bahasa. Alladzi ayyanal aina la yuqalu annahu aina. Dia yang menciptakan tempat, ruang, waktu. Sebelum waktu, tempat, ruang itu ada, dia sudah ada. Maka dia tidak bisa dihukumkan dengan ruang, waktu dan tempat. Dalam kitab Aqidah Thahawiyah dikatakan, Allahu munazzahun 'anil jihadis sit. Allah itu suci dari 6 arah. Jihadis sit 6. 6 bahasa Inggris, sit bahasa Arab. Allah suci dari 6 arah. Muka, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Kalau dikatakan dia di atas, dia bukan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Bolehkah umrah dengan cara berhutang? Syukran. Dalam kitab Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah ada dibahas bukan umrah, tapi disebut di situ kurban. Jadi kalau mau dikiaskan bisa. Kurban bulan Zulhijjah. Gandum mau panen bulan Muharram. Lalu saya datang ke Bapak, Pak Haji, ya, itu gandum saya insya Allah panen nanti 2 juta. Kapan? Bulan Muharram. Pinjam duit Pak Haji, saya mau kurban. Boleh. Utang dibagi 2. Utang itu 2 bentuk. Yang pertama, yurja adauhu, ada yang bisa dipakai untuk membayarnya. Pinjam duit Bapak 2 juta, apa pembayar? Itu gandumku sudah menguning, mau panen. Boleh. Yang tak boleh itu pinjam 2 juta, pembayarnya apa? Kuserahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa. Bolehkah haji dengan cara hadiah? Apa hukumnya? Kalau hadiah itu tidak mengandung judi, boleh. Yang judi itu gimana? Dibuka pendaftaran. Pendaftaran mancing. Pesertanya 50 orang. 1 orang 1 juta. 50 juta. Siapa yang dapat ikan ini nanti berangkat. Dibuatnya kolam besar, ikannya 1 ekor. Ikan itu kenyang pula. Tiba-tiba menyangkut kailnya, entah gimana dapat. Itu haram, itu judi. Kenapa? Karena uang-uang peserta itu. Tapi kalau modelnya di pusat perbelanjaan, itu dari hasil keuntungan, lalu mereka buat bonus atau bank syariah, bukan konvensional. Ada bonus nih, tidak diambil dari, tapi memang keuntungan mereka, reward. Ini akan berangkat haji, terimalah, berangkat. Maka gugurlah kewajiban hajinya. Bagi yang sudah berangkat dengan itu, dia punya duit lagi nanti, dia tak kena wajib lagi, karena wajib haji sekali saja. Ini tentang masalah berangkat haji dengan hadiah. Apa isi surat Al-Maidah 51 yang mana saat ini menjadi isu dalam milih pemimpin? Sudah terjawab tadi. Aulia, teman kongsi, aliansi, orang kepercayaan, pemimpin. Tidak kontradiksi, tidak ada kontradiktif antara satu makna dengan makna yang lain. Jangan angkat. Kalau kamu angkat, dia yang akan menjadi tukang pegang sendok belangau. Kita ngantri bawa piring mau minta makan. Nah, dia mau dapat nih. Masjid-masjid akan minta APBD kepada orang yang tukang pegang, bukan orang Islam. Masjid punya kita, tanah punya kita, negeri ini dimerdekakan dengan teriakan Allahu Akbar. Tiba-tiba yang suka pegang sendok mau dapat ini, iya, sebutkan. Mau passwordnya, iya, anak Allah, Allah Bapa, Rohul Kudus, haleluya. Oh, tak bisa. Assalamualaikum Pak Ustaz.
Kami bertanya, besok pagi ada di Masjid An-Nur? Ada. Insya Allah panjang umur, badan sehat, ada besok dia. Kapan dimulai pengajian hadis waktu subuh di Masjid Al-Iman? Pengajian Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Mengkaji kitab itu sudah dialihkan. Sudah pulang Ustadz Tirmizi, Ustadz Muhammad Tirmizi, S1 Al-Azhar Mesir hadis, S2 Al-Azhar Mesir hadis. Dibukakan pengajian hadis di An-Nur Senin malam Selasa, yang dikaji kitab Riyadhus Shalihin. Mantap. S1 hadis, S2 hadis. Satu lagi Ustaz Zulhendri Rais, S1 hadis, S2 hadis, sekarang S3 hadis, sebentar lagi doktor dari Sudan. S1 Azhar, S2 S3 Sudan, membuka juga kajian hadis. Jadi kita fokus kepada para alim ulama spesialis di bidang hadis. Ikuti kajian Ustaz Zulhendri Rais, ikuti kajian Ustaz Muhammad Tirmizi khusus hadis. Kitab Riyadhus Shalihin Ustaz Zulhendri Rais, hadis-hadis tentang hukum-hukum. Ini mana dalilnya? Ini hukum, ini mana hadisnya? Ini pokoknya hadis, hukum-hukum semua. Itu dengan Ustaz Zulhendri Rais, calon doktor hadis dari Universitas Al Jazeera di Sudan. Bolehkah kita memberi kado kepada teman kita yang ulang tahun? Tengok dulu ulang tahunnya. Kalau ulang tahunnya pakai lilin, pakai tiup-tiup, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang ikut-ikut tradisi suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Tapi kalau ada dia ngajak, besok mampir kita ke panti asuhan di belakang Koki Sunda ya. Mau ngapain? Saya mau ngasih anak yatim makan siang besok di sana. Acara apa? Tak ada, cuman muhasabah aja. Melihat umur sudah bertambah, tapi sebetulnya liang lahat sudah mulai dekat. Ingat-ingat mati kita besok. Bagus, tak apa-apa. Apa hadiahnya? Belikan, tambahkan nasi bungkus. Dia bawa ke sana, dibawanya lah. Banyaknya ketua panti. Pak ketua panti, ya. Berapa anak yatim di sini semua? Di sini ada 200 Pak. Ini saya bawakan 10. Rupanya kawannya yang lain bawa 10. Akhirnya berlebih nasi itu. Itu yang bagus. Begitu. Bukan hadiah tak tentu arah. Ini ada kawan ulang tahun, disemprot pakai telur busuk, disemprot pakai ini, diikatkan di tiang listrik, disiram, koslet, mati. Mampus. Apa pusar bergoncang salah satu tanda orang mau meninggal? Kalau telinga bergerak-gerak, itu artinya seminggu lagi. Kalau mata bergerak-gerak, itu artinya 3 hari lagi. Kalau pusat bergerak, itu 2 hari lagi. Asiklah mencari tanda mati. Kita tidak dituntut menengok tanda mati. Yang penting siap-siap saja mati. Apa kata Nabi? Salli wa anta muwaddi'. Solatlah engkau seperti solatnya orang yang mau mati. Jadi tak perlu menunggu pusat bergerak. Tadi waktu solat isya tadi, sallu salatal muwaddi', solat seolah-olah setelah isya tadi mati. Ini bukan hadis Nabi, ini ungkapan Abdullah bin Umar. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Berbuat untuk dunia, bukalah ruko, bukalah kebun sawit, seakan-akan kau hidup untuk selamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Buatlah untuk akhirat, seolah-olah seakan-akan kau mati besok pagi. Salat seolah-olah inilah salatku yang terakhir. Allah, ini salatku yang terakhir ya Allah. Sekarang orang salat nanti ya Allah. Kau kenapa? Alah, besok kan masih salat lagi. Tuh, jangan cari-cari tanda-tanda mati itu. Yang penting kita siap mati. Siap hidup, siap mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Kalau suami istri masuk surga, apakah di sana mereka hidup bersama lagi? Iya. Apa dalilnya? Selama masih satu signal, sama-sama simpati bersama. Tapi kalau yang satu sudah XL, bahaya. Maka harus bersama. Maka kalau sayang sama istri, sama-sama akidah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Istriku, dulu kita memang tak baik.
Aku iblis, kau setan. Tapi masa lalu, siapa yang tak pernah masa lalu? Sekarang kita harus hijrah. Kau harus ikut aku mengaji. Kau harus pakai jilbab panjang. Perhiasan-perhiasanmu sebagiannya sedekahkan. Bajumu yang dulu pendek-pendek itu jangan kau sedekahkan. Nanti dipakai orang mengalir dosanya. Kau gunting aja untuk lap kompor di belakang. Bawa dia mengaji. Begitu cara menyelamatkan. Qu anfusakum, jaga dirimu. Wa ahliku, keluargamu. Neraka. Dulu kau pakai baju you can see, sekarang tutuplah, lisut sudah. Syukran. Masya Allah, anak muda. Inilah jadi ketua Masjid Al-Furqan tahun ini. Bagaimana menumbuhkan rasa khusyuk dalam sholat? Bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, zikir dalam setiap situasi dan kondisi. Kalau dibiasakan telinga itu mendengar musik, musik itu akan terngiang-ngiang. Kalau dibiasakan telinga itu mendengar musik, selesai musik itu berhenti, dia akan terngiang-ngiang. Sampai di dalam sholat itu pun musik itu terdengar. Maka jangan dengarkan musik. Lalu didengarkan apa? MP3, MP3 ceramah, MP3 ceramah, suara ngaji, suara Quran. Tuh, zikir, zikir, zikir. Semua yang diajarkan Nabi itu zikir. Bangun mata, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amata wa ilaihi nusyur. Masuk ke kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar dari kamar mandi, ghufranaka. Basuh muka, tengok diri di cermin, Allahumma kama hasanta khalqi fa ahsin khuluqi. Mau berangkat kerja, Allah bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Semuanya zikir, zikir. Jadi kalau hati itu sudah biasa berzikir, maka tidak lagi berat. Yang kedua, konekkan antara bacaan mulut dengan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Mulut mengucap, hati mengingat. Konek dia. Asal udah agak-agak jauh, konekkan balik. Asal udah agak-agak jauh, kan? Jangan dibiarkan dia jauh, putar-putar. Ya Khabbab, ada sahabat Nabi namanya Khabbab bin Al-Arth. Ya Khabbab, ya, apakah Nabi itu kalau salat mulutnya bergerak atau diam aja? Allahu Akbar. Kata Khabbab, Nabi itu mulutnya bergerak. Dari mana kau tahu? Bittirabi lihiyati, kulihat jenggotnya bergoyang. Makanya saya bingung nengok orang sholat diam. Allahu Akbar. Diam. Selesai sholat kita tanya, kau kenapa diam aja? Kenapa kau tengok-tengok aku? Konekkan. 3. Pertama, biasakan berzikir. Jangan putus di berzikir. Bawa tasbih. Malulah Pak Ustaz, saya anak muda masa bawa tasbih yang pakai cincin. Pagi di kampus sarapan lontong, bismillah. Datang kawan ngobrol, gimana berapa SKS? Subhanallah. Bagi yang kerja di pelayanan masyarakat, cukup di hati, mulut jangan. Nanti ada orang kerja di Disduk Cabil, Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil. Pak, kami mau ngurus akte kelahiran, apa aja syaratnya? Subhanallah, subhanallah. Sesuaikanlah, yang mentang-mentang mau ikut zikir, ku zikir jawabannya. Usahakan, saya tak nyuruh menghafal macam Gus Roy menghafal terjemah, enggak, bukan menghafal terjemah, paling tidak paham secara global. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Tapi bukan itu dibaca. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Bukan itu maksudnya. Paham secara umum. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, at-tahiyatu mubarakatu shalawatu thayyibatullah. Maka tengok buku sudah keluar, buku makna bacaan salat, sehingga kita tidak semacam menghafal bim sarabim abrakadabra. Saya cewek, perempuan. Di dalam bulan Ramadan saya tinggal puasa karena Ustaz, halangan. Saya pengen mengganti puasa saya di bulan Syawal, Zulhijjah, Arafah. Apakah dengan mengqadha sekaligus puasa Syawal saya dapat pahala puasa Syawal, Zulhijjah, utang puasa di bulan Ramadan bisa lunas? Bagi ibu, adik-adik saya yang mau mengqadha, qadha artinya mengganti, bukan kata. Qadha, mengganti.
mengganti puasa yang tinggal kemarin. Kalau digantinya puasanya itu tanggal 10 Zulhijjah, tak boleh, karena bulan haram. 10 hari raya Idul Adha, 11, 12, 13 tak boleh. Digantinya pada tanggal 10 Muharram, otomatis dapat pahala puasa Asyura. Niatnya gimana? Saya niat puasa qadha besok pagi lillahi ta'ala. Niatnya qadha pada taat 10 Asyura, 10 Muharram, otomatis dapat 2. Qadhanya lunas dan Asyuranya dapat. Conteng, kemarin utangnya berapa? 9 Pak Ustaz. 9, 10, 11 Asyura, udah lunas 3. Nanti kapan lagi? Senin Kamis. Dilaksanakan puasa qadha hari Senin, otomatis qadhanya lunas, Seninnya dapat. Cukup niat qadha saja, otomatis qadhanya lunas, pahala puasa sunatnya dapat. Bagi bapak-bapak, bagi kami yang laki-laki berlaku juga. Tapi bapak kan tak ada halangan. Kenapa bisa tinggal? Kemarin keluar kota, ganti. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yang punya utang catat. Karena orang mati punya utang puasa, ahli warisnya wajib menggantinya. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi syamun, punya utang puasa, soma'an waliyuhu, ahli warisnya wajib mengganti puasanya. Jangan sampai mati punya utang. Apa boleh perempuan laki-laki dalam ajaran Islam saling bersentuhan, saling bersalaman, tidak mahram? Jika dibolehkan, mana yang menjelaskannya? Jika tak boleh, mana? Li ayyutaina ala ra'si ahadikum, diambil paku dari neraka jahanam, ditusukkan ke kepala kamu, khairun, lebih baik, min antamussa yada mar'atin la tahillu lahu, daripada menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Ditusukkan paku neraka ke kepala lebih baik daripada menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Jadi Ustaz Somad tak pernah sama sekali menyentuh. Tidak. Kalau dia sudah ngulurkan gimana? Kan nampak gelagatnya dia mau ngulurkan. Begitu dia udah mau ngulur, langsung lah. Udah kita gini, disenggolnya juga ujung sedikit. Jangan ulur gini. Kenapa kau ulur? Mubazir Pak Ustaz. Duh. Alah, Ustaz Somad tu ceramah di Masjid Al-Furqan aja tu begitu. Kemarin saya tengok dia solat di Masjid Kali Putih, ada ibu-ibu disalaminya. Itu makcik saya, adik mak saya. Balik kampung, datanglah makcik-makcik yang tua-tua. Oh lah anakku Abdul Somad, kau dulu lucu nak, gemuk. Sekarang kenapa kau kurus begini? Salam. Saya pegang tangannya. Tapi kata Ustaz tak boleh. Dia sudah tua sebaya mak saya. Mak saya 70 dah. Boleh. Orang tua boleh karena tidak membangkitkan syahwat. Tapi sekarang ni zaman edan, ada nama penyakit suka sama nenek-nenek. Namanya Oedipus Complex. Hati-hati ibu, kalau ada anak lajang megang tangan ibu, tarik cepat. Kau sakit ya? Saya melihat di kampung saya banyak terjadi kasus kenakalan remaja, pembunuhan, hamil luar nikah, pelecehan seksual, kakak dengan anak-anak, kakek-kakek dengan anak-anak. Saya sebagai pemuda sangat khawatir terhadap generasi muda Ustaz. Saya pengen membuat organisasi remaja masjid supaya generasi meluk Islam dengan baik. Saya kurang wawasan. Program apa yang paling efektif? Merger dulu dengan 3. Pertama FSRMF, Forum Silaturahim Remaja Masjid Mutmainnah belakang Polda. Yang kedua Fodamara. Kalau adik-adik lihat ada video Abdul Somad Fodamara, itu remaja masjid Pasar Bawah. Yang ketiga Irma. Irma itu bukan nama anak gadis, Ikatan Remaja Masjid An-Nur. Nah, kapan pengajiannya? Hari Sabtu malam Ahad. Khusus anak muda semua. Saya belum pernah ikut ini karena saya dianggap sudah tua. Di situ ustadz yang diundang ustadz muda-muda semua. Pakai baju kemeja, baju kaos, ganteng, sorbannya di sini macam niji, rambutnya macam pasak ungu, ceramah pakai motor besar. Saya tak diundang karena saya dianggap ceramahnya sakratul maut.
Itu anak-anak muda. Pertama kali mereka buat, yang datang 400 orang. Pertemuan yang kedua 600 orang. Yang ketiga 800 anak-anak muda kita. Dikasih sekat, laki-laki perempuan tak boleh bertatap, kasih tirai. Oh, ini bagus. Untuk sementara adik-adik yang punya semangat ini, alhamdulillah. Mestinya kami yang tua-tua mau merangkul, tapi ada yang mau merangkul. Belajar dulu, pelajari kurikulumnya. Nanti setelah itu baru buat, undang pula mereka datang kemari. Nanti yang sini setiap Sabtu malam Ahad datang ke An-Nur beramai-ramai menghadiri pengajian khusus anak muda. Bagus. Sekarang anak muda banyak tak tersentuh. Saya ceramah di masjid, saya tanya, Pak, anak mudanya mana nih? Kenapa tak nampak? Sudah habis Pak Ustaz. Habis kenapa? Diambil warnet sama karaoke. Apa hukumnya muslim makan memikul jabatan melakukan ziarah ke kubur yang dianggap keramat? Apakah ada dalilnya dalam Quran dan hadis Pak Ustaz? Ziarah kubur itu haram hukumnya zaman Nabi. Kata Nabi, kuntu bukan kampar kiri. Kuntu artinya dulu. Nahaitukum an ziaratul kubur. Dulu kularang kalian ziarah kubur, karena dulu orang ziarah kubur untuk minta kepada orang di kubur. Ziarah kubur dulu untuk sombong menyombong. Hai fulan bin fulan, umurnya panjang, tak pernah kalah, orang paling kaya. Maka disebut hatta zurtumul maqabir, sampai di kubur pun kalian membangga-bangga. Tapi setelah zaman Islam boleh ziarah kubur dengan syarat 3. Turibul qulub, melemburkan hati. Tazkiratan lil maut, ingat mati. Tadma'ul ain, meleleh air mata, menangis mengenang mati. Bahwa ada orang berdoa di kubur, mungkin dia bertawassul dengan orang soleh. Tawassul dengan orang soleh ikhtilaf antar ulama. Sebagian mengatakan hanya boleh bertawassul dengan Nabi waktu masih hidup, sebagian tak membolehkan. Tapi yang jelas ini masalah khilafiyah, maka jangan sampai dijadikan politisasi. Karena kebetulan di kubur itu banyak orang pura-pura ada ziarah kubur. Tujuannya supaya di situ ikut. Tolong coblos nomor 1. Belum pengambilan nomor kan? Saya khawatir nanti minta singgung nomor 1. Apakah ada dalil orang meninggal yang telah dimasukkan itu diazankan Pak Ustaz? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa yusannul adzanu li ghairi shalah. Diazan, dianjurkan azan di luar untuk sholat. Selama ini kita tahu azan untuk sholat. Dalam mazhab Syafi'i, dalam kitab-kitab tua mazhab Syafi'i dikatakan dianjurkan azan untuk selain sholat. Pertama, ketika ada kebakaran, api, satu orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kedua, ketika ada orang kerasukan setan, ada orang kesambet, azan di telinganya, Allahu Akbar, lari setan itu tunggang langgang. Makanya yang suaranya kuat, jangan pelan-pelan. Allahu Akbar. Ini kata setan, ini serius seperti ini gitu. Aku kalau serius aku cabut, kalau enggak aku tahan di sini gitu. Yang ketiga, su'ul khuluq, ada orang yang akhlaknya tak baik. Anak lajang balik rumah pontang-panting gitu. Mana duit? Nah, itu diazankan telinganya. Melepas musafir. Makanya orang berangkat haji kemarin diazankan. Kemudian waktu mau memasukkan ke dalam kubur. Begitu dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i. Kalau tak setuju jangan salahkan orang. Saya tak mau buat karena tak ada hadisnya. Pendapat ulama saya tak pakai. Ya tak apa-apa. Jangan diwajibkan. Tapi kalau ada orang membuat jangan salahkan. Karena itu ada dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i. 3. Bolehkah memindahkan mayat meninggal di Jakarta? Jenazahnya tadi dibawa ke Pekanbaru. Di mana dia meninggal lebih cepat, lebih baik. Seandainya saya ceramah keluar kota, kemarin pulang dari Maulabu, sebelumnya ke Padang Panjang, sebelumnya lagi ke Cinere. Andai mati saya di tempat itu, tak perlu jenazah saya pulang bawa ke Pekanbaru. Ini ada rekamannya. Kalau mati saya nanti di tempat ceramah itu, tak perlu jenazah saya dibawa pulang. Kuburkan aja di situ. Doa sampai, tak perlu. Ya Allah, sampaikanlah doa kami untuk Ustaz Abdul Somad di Cinere, jalan ini nomor gang sini, kode pos nomor sekian. Tak perlu. Sampai itu. Doa di mana pun sampai.
Jadi masalah orang, aku mesti dimakamkan di samping istriku, disangkanya bisa dia peluk-peluk sama istrinya dekatnya. Enak aja. Bukan begitu mati itu. Mati dimanapun kita mati. Makanya dulu waktu saya mau ke Mesir, saya adik-beradik 2 orang. Saya anak pertama, adik saya laki-laki. Berdua semua adik-beradik. Oh, jauh ke Afrika Utara, nanti kau pergi mati di mana? Mati dimanapun mati, Pak. Pulang saya, tak mati-mati sampai sekarang. Anak yang lahir di luar nikah itu seorang perempuan. Siapa nanti yang akan menjadi walinya Pak Ustaz? Fasultanu waliyun man la waliyalaha. Wali hakim. Wali hakim Pak Kua. Kita kecamatan Marpoyan. Pak Kua Marpoyan. Hubungi Pak Kua Marpoyan. Saya tak pula ada nomor HP-nya. Pokoknya carilah sesudahnya. Bagaimana dengan status pernikahan orang tuanya? Apakah diulang lagi? Tak perlu diulang karena nikahnya sah. Bagaimana Pak Ustaz andai kata anak ini meninggal, apakah ayah biologisnya dapat warisan? Tidak dapat karena dia tiga anaknya. Itu anak saya. Sudah dicek darahnya, rambutnya, kami bawa ke Singapura, tes DNA sama. Itu anak saya, bukan anak ente. Karena dalam Islam DNA tak laku. Apa salah saya? Salah ente, mau saya kasih tahu? Iya, mencoblos sebelum hari H. Itu kesalahan ente. Apa hukumnya? Oh, ini dari nomor 1. Apa hukumnya ada masjid azannya lebih rapat 2 menit? Oh, tak bisa. Karena kalau nanti dia azan, disangka orang sudah masuk waktu, padahal belum masuk waktu. Azanlah sesudah masuk waktu. Kalau tidak, mulai malam ini perbaiki jam masjid diperbaiki sesudah masuk waktu. Memang ada dalam kitab fikih disebut azan sebelum masuk waktu. Sebelum masuk waktu dia azan, maka selesai azan waktu sudah masuk. Memang ada zaman dulu. Tapi zaman sekarang kalau kita buat begitu, sebagian orang, mana tahu ibu-ibu di rumah dia mau cepat berangkat ke kantor. Begitu didengarnya imam, langsung dia sholat. Kan dia mau cepat pergi. Langsung dia sholat. Dia sholat sebelum masuk waktu. Maka masjid sekarang jadi patokan. Seragamkan jam masjid pada yang betul. Jangan seragam tak betul. Apabila kita mengadakan wirid, membaca yasin, mana yang lebih baik? Satu orang baca, yang lain mendengar, atau sama-sama baca tajwidnya? Satu orang baca, lain tajwidnya. Bagaimana sebaiknya Pak Ustaz? Hari Jumat ini, Bapak Ibu-ibu sekalian, hari Jumat ini kita baca 5 ayat dulu. Ini mau tes. Selama ini tak tahu tak siapa betul, tak siapa tidak. Karena kalau sudah suaranya ramai semuanya betul. Ini kita tes dulu. Jangan tersinggung ya, jangan sakit hati. Baca 5 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal Azizir Rahim. Ibu silakan. Litunjiro. Tak seragam bacaan. Kalau bacaannya tak seragam, perbaiki dulu. Kita undang dulu Ustaz Nazri, kita undang dulu Imam Masjid Syuhada Al-Mukarram, Ustaz Amin Yono Haji. Tadi sholat Jumat beliau imam, saya khotib di An-Nur. Panggil dekat, bawa sini. Dudukkan beliau, dengarkan bacaan. 2 Jumat memperbaiki bacaan. Jumat depan mengkaji tafsir surat Yasin, Dr. Mustafa Umar. Setelah itu kalau mau baca bersama, bolehkah membaca bersama kalau tajwidnya sama? Kata Imam Nawawi, mustahabun. Bagus. Kata Imam Ibn Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa, kalau baca tajwidnya sama, la ba'sa bih, boleh. Tapi kata Imam Al-Buhuti, kalau tajwidnya tak sama, makruh. Banyak yang tak pandai baca itu mulutnya yang bergerak. Apa yang gua baca tadi? Aku pun tak tahu, tengok dia bergerak. Apa hukumnya seorang bapak yang hidupnya miskin tapi dia anaknya banyak?
sehingga dia tidak bisa mendidik anaknya karena tidak ada biaya untuk sekolah. Istrinya tak mau KB yang tujuannya menjarangkan anak. Anak itu sudah lahir, mau diapain lagi? Dididik aja lah. Dididik, kita bantu. Yang punya bantuan kasih bantuan. Ini kan ceritanya sudah terjadi. Yang belum terjadi bisa disetting. Bolehkah mengatur 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 4 tahun sekali? Boleh. Oh, Ustaz Somad itu ternyata ikut KB ya. Anak saya 1 tunggal semata wayang, memang itulah dikasih Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tahu ini orang jarang di tempatku, kasih 1 aja dah. Banyakan tidak terus, jadi tuh, jadi boleh mengatur 3 tahun sekali, 4 tahun sekali. Adapun yang haram itu adalah tahdid, nasal tahdid. Kalau yang tadi namanya tanzim, mengatur 3 tahun sekali, 4 tahun, 5 tahun. Yang tak boleh itu tahdid, vasektomi, haram, steril. Kecuali diponis dokter, ibu nggak bisa melahirkan lagi bu. Kalau saya melahirkan lagi, mati. Nah, itu boleh steril. Saya pacaran 3 tahun. Alhamdulillah pacar saya sudah pakai jilbab, rajin sholat dan baca Quran. Saya baru tahun 2016 tahu bahwasanya pacaran itu haram. Kalau saya putusin, saya tidak sanggup Pak Ustaz. Karena saya sangat dekat dengan orang tua dan keluarganya. Apa yang harus saya lakukan? Pinang dengan bismillah. Balik dari sini, siapkan semuanya, siap mental. Nah, besok malam datang ke sana, bawakan rekaman MP3, potongkan. Kalau tak sanggup bercakap sama dia, nih saya cakapkan, Pak, saya sudah lama berbuat dosa dengan anak Bapak. Ikhlaskah Bapak bila saya berzina dengan dia? Oh, aku masuk lagi, kata dia. Kalau Bapak tidak, maka izinkanlah saya nikahi dia, Pak. Kau bawa apa? Membawa iman dan cinta untuk selamanya. Kalau saya baca-baca ini mudah saya balik. Dah, insya Allah kalau bapaknya itu mengaji, kalau maknya itu paham Islam, mereka tak akan membiarkan anak mereka. Karena orang tua yang membiarkan anaknya berlarut-larut, berlama-lama, berjalan sana, jalan sini. Anak ibu kemana? Dibawa pacarnya tadi kemana? Makan mie ayam. Kan mie ayam kata dia. Dia buat dosa, dia berzina. Maka hati-hati. Pak Ustaz, bagaimana hukumnya orang selalu sholat di depan, di belakang imam, sementara dia tak bisa baca ayat kalau imam salah? Kalau di Malaysia, saya ceramah di Kuala Lumpur seminggu setiap bulan Februari, keliling ke Selangor, ke Ipoh, ke Malaka, di Kuala Lumpur. Itu setiap masjid sajadah 2. Imam depan 1, imam belakang 1. Imam yang depan itu digaji oleh Jakim, Kementerian Agama. Imam yang belakang itu digaji oleh masjid. Oleh sebab itu, maka siapapun tak boleh tegak. Saya pun tak berani tegak di belakang. Jadi seandainya imam depan itu agak nyasar-nyasar sedikit, belok dia ke SKA, diluruskan sama yang belakang. Begitu dia. Nah, maka diangkatlah 2 imam, 1 imam ustaz, 1 imam cadangan. Begitu aturnya. Bagaimana orang yang selalu sholat, tapi selesai sholat langsung ke belakang, tak ikut berzikir dan melangkahi orang-orang yang berzikir? Mungkin dia mau BAB, sakit perutnya. Saya menengok orang-orang yang langsung keluar itu, saya tak seuzon. Tak apa keyakinannya, Allah alam. Tapi yang sebaik-baiknya, duduklah kita berzikir. Inna lillahi malaikatan, ada malaikat-malaikat yang tufuna alal ard, berkeliling bumi. Bukan Mikail, bukan Israfil, bukan Israel, bukan malaikat maut. Keliling dia mencari. Apa yang dicarinya? Majelis zikir. Begitu dia lihat majelis zikir, dipanggilnya malaikat yang lain. Halummu ila hajatikum, inilah yang kalian cari. Dia pun ikut berzikir. Masalah zikirnya mau kuat mau pelan, zikir kuat ada dalil, zikir pelan. Yang satu kuat, la ilaha illallah, la ilaha. Yang satu tak mau kuat. Terserah.
Jangan berkelahi gara-gara zikir kuat. Subhanallah, 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 subhanallah. Tak apa-apa. Habis itu berdoa. La yajtami' malakun, sekelompok orang berkumpul. Fa yad'u ba'dhum, berdoa satu orang. Wa yu'minuhum sa'iruhum, diaminkan yang lain. Illa ajarahumullah, yang lain mengaminkan, Allah mengabulkan doa mereka. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, amin. Wa afiyatan fil jasad, amin. Wa ziyadatan fil ilm, amin. Wa barakatan fil rizq, wa taubatan qabla al-maut, wa rahmatan 'inda al-maut, wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma awin 'alaina fi sakaratil maut, wan najata minan nar, wal 'afwa 'inda al-hisab. Habis doa selamat, Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah. Habis, selesai. Yang panjang-panjang. Ini sampai setengah jam. Pertama semangat semuanya, Mas. Lama-lama pantai dah, Imam. Setelah itu salat sunat ba'diyah, doa lah masing-masing. Aku tak maulah doa sama imam tu. Kenapa? Doa imam tu lain, aku lain. Doa yang selamat tadi itu kan umum. Doa selamat, mati husnul khatimah, doa untuk orang tua umum. Habis itu baru doa masing-masing. Apa yang kau mintakan tadi? Anakku sedang kuliah di Jogja, jangan sampai dia berzina, jangan sampai dia minum kopi Mirna, jangan sampai dia balik. Cepat dia balik ke Pekanbaru, IP-nya semua, bisa dia ikut PNS, honorer, jangan lama-lama. Gitu. Jadi doa itu ada doa umum, ada doa khusus. Ini kertas terakhir. Pak Ustaz, kalau suami nikah lagi, istri tidak dicerai, tak dicerainya dan tidak dikasih nafkah, itu namanya takabe indak batali. Dicerai tidak, dikasih nafkah pun tidak. Maka apa sikap perempuan? Perempuan melapor kepada wali. Wali memanggil, wali itu ayah, tak ada ayah datuk, tak ada datuk abang, tak ada abang adik, tak ada adik paman, abang ayah, adik ayah. Ini wali semua, ramai-ramai dia datang. Oke, tak masalah, panggil, dudukkan. Mau dibawa kemana hubungan ini? Dah. Kata dia, aku ini ente tinggal di NKRI, Negara Republik Indonesia. Dalam hukum kompilasi hukum Islam Indonesia, orang yang menikah tanpa izin istri pertama itu bisa dihukum. Kalau PNS, hukuman PNS itu kalau lapor ke atasan bisa dicopot. Bisa dicopot PNS-nya. Hati-hati. Maka kemudian mestilah mengurus, lalu kemudian dikasihnya nafkah. Ingat, kau waktu akad dulu masih ada rekamannya, pembacaan sirat tahlil. Jika saya meninggalkan istri saya 3 bulan lamanya tidak memberikan nafkah saya dan batin, dan dia melapor kepada pengadilan agama, maka kemudian hakim menjatuhkan talak 1 kepadanya, maka jatuhlah talak 1 kepadanya. Maka tanyalah anak kemanakan kita itu, anak di pangku kemanakan digendong, dibimbing. Tanyalah dia, ini kamu mau lagi hidup bersama dengan dia? Aku sudah tak sanggup lagi mama, maka aku ingin lepas saja sama dia. Gugat ke pengadilan. Tapi kalau kata dia, aku tak bisa berpindah ke lain hati, dialah cintaku dunia akhirat, pertama untuk selamanya. Kalau kalian paksa aku harus meninggalkan dia, aku minum baygon 3 karung nanti. Maka musyawarahkanlah, dudukkanlah bersama. Ini semua wa'amruhum syura bainahum. Hukum ada, tapi hukum tidak sekaku itu. Ada akhlak dan ada tauhid kepada Allah SWT. Bagi laki-laki yang mau menikah, ikuti aturan izin istri pertama. Dengan ini saya bernama Fulana binti Fulan, mengizinkan suami saya untuk menikah lagi. Cap matre 6.000. Nikahkanlah, ku izinkan kau dunia akhirat. Sampai berlubang tanda tangan ke belakang. Itulah gaji kita malam ini. Terima kasih bulan dan Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kesilapan. Pas jam 9. Ala hazihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami ya Allah, wa liwalidina, kedua orang tua kami ya Allah, wa li masyayikhina, tuan-tuan guru kami ya Allah, wa li azwajina, pasangan hidup kami ya Allah, wa li zurriyatina, anak cucu cicit keturunan kami ya Allah, wa liman hadarana, semua yang hadir di dalam majlis ini ya Allah, wa liman ghaba anna, saudara kami yang tak dapat hadir karena uzur syar'i ya Allah, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Allahumma sallimna wa sallimil muslimin, selamatkan kami dan selamatkan semua kaum muslimin. Allahumma ansur man nasara din, tolong saudara kami yang sedang menolong agamamu ya Allah. Waqtulil kafarata wal musyrikin, wa damir a'da'aka a'da'ad-din, hancurkan musuh-musuh agamamu ya Allah. Allahumma syaddid syamlahum wa farid jam'ahum, pecah belahkan persatuan mereka, hancurkan robohkan tiang-tiang persatuan mereka ya Allah. Waj'alhum fi nuhurihim, jadikan kematian mereka seburuk-buruk kematian ya Allah. Rabbana zalamna anfusana, kami sudah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau Kau tidak merahmati dan memberikan ampunan kepada kami, lanakunanna minal khasirin, pastilah kami termasuk orang yang rugi. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah, wa la taqtim alaina bi su'il khatimah, jangan tutup umur kami dengan su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa di Indonesia menggunakan panggilan haji dan hajjah bagi orang yang melaksanakan haji? Kenapa di Indonesia? Kata di Indonesia ini perlu diluruskan. Saya tinggal di Mesir 4 tahun. Di Mesir asal ada orang tua dipanggil haji, walaupun dia tak pernah ke Mekah. Haji, haji. Di Maroko panggil haji. Itu apa? Doa. Panggilan itu doa. Orang Mesir itu saking inginnya pergi ke Mekah, di kampung-kampung itu di dinding rumah semua gambar Ka'bah, onta, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Saking rindunya mereka, maka dipanggilnya haji. Yang belum berangkat pun dipanggil haji untuk doa, semoga kau berangkat haji. Itu sebenarnya doa. Yang tak boleh itu riak. Riak, itu tak boleh. Kenapa bapak tak datang undangan anak akikah saya kemarin? Tak kau buat pula saya haji. Mana saya mau datang? Itu yang tak boleh. Tak tahu kalian, saya ini sudah haji 4 kali. Nah, itu yang tak boleh. Adapun dia dipanggil sebagai penghormatan, orang memanggil dia, bukan dia minta panggil. Dan itu bukan hanya di Indonesia saja, di Mesir, di Maroko, panggil haji. Bagaimana adab kita menggunakan kata ganti beliau kepada Allah? Beliau itu untuk manusia. Beliau untuk manusia. Adapun Allah, marilah kita bersyukur kepada beliau yang sudah memberikan kita. Nah, itu tak betul. Dia tak belajar bahasa Indonesia, perlu ambil lagi 16 tatap muka, 2 SKS belajar bahasa Indonesia. Belajar bahasa Indonesia balik. Bagaimana caranya supaya taubat kita diterima Allah? Rukun taubat 3. Yang pertama, an-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Setelah menyesal dalam hati, yang kedua, al-iqraru bil lisani, diikrarkan dengan lidah, astaghfirullahaladzim. Yang ketiga, an-itmaru alla ya'uda ilaihi abadan, tekad kuat tidak akan kembali ke dalam perbuatan itu lagi. Itu namanya taubat nasuha. Ini pendapat siapa nih Ustaz Somad? Pendapat Abdullah bin Abbas. Rukun taubat ada 3. Adapun cara bertaubat diajarkan Nabi. Ma min muslimin yuznibu dzamban. Kalau ada orang berdosa, summa yatatahhar, yang paling elok mandi. Mandi apa namanya? Mandi taubat. Maaf cakap, macam mandi wajib, basah semua. Ustaz, saya mau mandi taubat. Mana dulu yang basah? Terserahlah, mau kaki dulu, mau kepala dulu. Kebetulan mandinya ke Sungai Siak, salto dia. Kepala dulu, sah. Apa hilang dosa saya kalau mandi Pak Ustaz? Kalau di Sungai Siak itu mandinya di tengah pula lagi. Jangankan dosanya, orangnya hilang sekalian. Kalau tak bisa mandi, berwudu.
Kalau tak bisa berwudu, saudara kita yang dulu peminum, pemabuk, pezina, pemakai narkoba, sekarang sakit di ruang ICU, mandi tak bisa, wudu tak bisa, kasih tahu dia, suruh dia tayamum. Kalau dia tak bisa tayamum, ditayamumkan. Ambilkan tanah, letakkan ke dalam mangkuk, ke dalam piring, tumpahkan ke koran, pukulkan 2 kali pukul sekali, tepukkan ke tapak tangan, hembus ke wajah sekali sapu, pukulkan sekali lagi, tepukkan ke tapak tangan, hembus, sapukan ke lengan sampai ke siku. Debunya dibagi 3. 1, 2, 3. Yang ini untuk di bawah. Yang ini untuk di dalam. Yang ini untuk di sini. 1, 2, 3. Kalau banyak di sini kabel-kabel, maka pakai tayamum mazhab Maliki sampai ke siku saja. Tayamum Maliki, Maroko sampai Maliki sampai siku saja. Sampai siku kalau yang Syafi'i. Kalau yang Maliki sampai pergelangan saja. Dah. 1 tayamum untuk 1 solat. Suruh dia solat sunat taubat. Banyak saudara-saudara kita tak tahu bagaimana bersuci. Kalau dia tak bisa mandi, tak bisa berwudu, maka bertayamum. Setelah itu solat sunat taubat. Usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Setelah itu perbanyak istighfar. Summa yastaghfirullah. Berbanyak istighfar. Illa ghafarallahu lah. Maka Allah mengampunkan dosa-dosanya. Tanpa melalui solat sunat taubat. Kenapa tak mau solat sunat taubat? Solat sunat taubat lah. Hanya melalui zikir setelah solat. Solat sunat taubat. Zikir-zikir. Kenapa ditawar pula taubat? Ini bukan harga supermarket. Ini harga pasti. Mana yang lebih besar pahalanya? Seorang laki-laki menikah dengan janda yang punya anak atau yang tak punya anak, daripada dengan nikah dengan seorang gadis. Pertanyaan ini pernah terjadi pada zaman Nabi SAW. Datanglah sahabat Nabi mengatakan, aku sudah menikah. Kata Nabi, sama janda apa sama gadis? Aku nikah sama janda. Kata Nabi SAW, hala bikran, kenapa kau tak nikah sama anak gadis? Kata dia, adikku banyak. Sejak emak ayahku mati, adikku banyak. Kalau aku nikah sama gadis, anak gadis ni sebaya dengan adikku, tak peduli dia, malah berkelahi nanti. Tapi kalau aku menikah dengan janda ini, dia bisa jadi kakaknya, dilindunginya adik-adikku. Tengok, abang yang memperdulikan adik. Maka Nabi menerima alasannya. Ini. Jadi kalau dia nikah dengan janda, janda itu pula punya anak yatim, sabar dia, inilah yang paling bagus. Tapi kalau dipijak-pijaknya anak yatim itu, neraka jahanam tempat dia. Jadi tak bisa dikatakan lebih afdal dengan janda karena memelihara anak yatim, lebih afdal. Tengok dulu situasi dan kondisinya. Beda orang, beda lain kepala. Kira-kira paling lambat berapa menit solat tahajud sebelum solat subuh? Asal belum azan. Tapi masalahnya muazin itu pula terlambat bangun. Maka tengok jam balik. Mana jam kita? Jam subuhnya, subuh jam 5 pas. Maka kalau dia bangun jam 4.50 masih bisa dia tahajud. Jadi tak bisa patokannya azan. Punya kalender sendiri. Saya beli kalender setahun, murah harganya 15.000. Beli kalender setahun, tempel di dinding rumah. Itu penting. Setiap rumah mesti punya kalender setahun. Karena kita tak bisa berpatok dengan suara azan. Sesuaikan jam kita dengan jam televisi. Itu jadi patokan. 10 menit, 5 menit sebelum masuk waktu kita masih bisa sholat tahajud dan witir. Bagaimana hukum menengok film porno di internet? Bagaimana cara minta ampunnya? Berhentilah. Berniat dalam hati menyesal, banyak istighfar, berhenti. Tak ada cara lain daripada itu.
Bagaimana hukumnya orang menerima gaji untuk dimakan, namun cara mendapat kerjanya menyogok pakai duit pelicin? Sogok ini terbagi dua. Ada sogok yang boleh, ada sogok yang haram. Mana bisa Ustadz bagi dua? Ini pendapat ulama nih. Misalnya begini, ini mesti dengarkan baik-baik. Jangan nanti keluar isu Abdul Somad menghalalkan sogok. Dilaknat Allah dan malaikat saya. Anak bapak honorer di kampung nun, di tepi-tepi pulau sana. Honorer 5 tahun. Setelah dia honorer 5 tahun, ada pengangkatan. Pengangkatan honorer, syarat ijazah S1 FKIP. 2, sudah mengabdi 5 tahun. Dibawanya lah surat pengabdian. Saya sudah ngabdi 5 tahun. Memang FKIP penuh. Datang pegawai Diknas. Apa kata mereka? Wani piro. Maka orang begini boleh dia membayar. Karena dia sedang mengambil hak dia yang sedang dipegang oleh tukang pegang centong, tukang pegang sendok. Hanya saja tukang pegang ini jahat, pengkhianat dia. Ini boleh dia bayar. Karena kalau tak dia bayar, jatah itu akan diambil oleh si Manungkalit, Uta Ginjang, Uta Julu, Raja Guguk, Sinambela. Akhirnya yang menjadi guru di daerah itu siapa? Orang kafir. Habis anak orang Islam diajaran tidak-tidak. Jadi kalau ada orang mengatakan jangan bayar, siapa yang ngambil nanti? Diambil orang kafir. Sudah berapa banyak guru-guru orang kafir mengajar anak-anak kita. Orang Islam tak mau jadi guru di pinggir-pinggir kota. Akhirnya orang kafir jadi guru. Rusak anak-anak kita. Walaupun dia guru matematik, biologi, fisika. Sebelum mengajar apa kata dia? Anak-anak mau biar supaya pelajarannya masuk ke otak. Mau. Ini doanya. Anak Allah, Allah Bapa, Rohul Kudus. Haleluya. Tuh. Rusak anak kita. Yang tak boleh itu begini. Penerimaan PNS harus sarjana teknik sipil, IP 3,7. Dia teknik industri, IP-nya 3,0. Disogoknya 100 juta. Ini haram. Gajinya haram, tunjangannya haram, pensiunnya haram, sampai mati makan haram. Kalau begitu modelnya, segeralah resign. Karena kalau tidak, maka makan haram. Makan haram sekejap aja, 30 tahun. Masuk umur 30, pensiun umur 60. 30 tahun makan haram. Merasakan azabnya berapa lama? Khalidina fiha abada. Na'udzubillah. Bagaimana jika saya berniat puasa sunat tanggal 1 Rajab? Karena tanggal 1 Rajab itu bertepatan hari lahir saya, 29 Maret. Bagaimana niat hukumnya? Niatnya puasa sunat Rajab saja. Jangan puasa niat puasa hari lahir. Tak ada Nabi mengajarkan niat puasa hari lahir. Tapi itu Nabi puasa hari Senin, hari lahir dia. Bukan disuruhnya lah hari lahir kita. Hai orang-orang beriman, berpuasalah kamu di hari lahir kamu. Tak ada. Kita disuruh puasa hari Senin, hari lahir Nabi. Zaka yauma wulidtu. Di hari itu aku lahir. Adapun kita, maka tak disuruh berpuasa di hari lahir kita. Tapi kalau ada orang mau bersedekah, di hari lahir ini saya mau bersyukur pada Allah Pak Ustadz. Saya bawalah nasi kotak ke panti asuhan. Bagus. Pergi ke panti asuhan. Pak Yazid panti asuhan di belakang Koki Sundar. Pak Yazid, berapa anak panti ini Pak Yazid? Ada 200 Pak. Tolong keluarkan. Berapa orang? 2 orang aja. Situ ada 200, dia minta 2 orang. Kebetulan dia bawa nasi kotak cuma 2 biji. Jadilah daripada tidak sama sekali. Jangan beli lilin dicucukkan ke roti. Dia embus. Orang kafir itu punya tradisi. Jangan ikut orang kafir. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang ikut tradisi orang kafir, maka dia kafir. Wa husyira yaumal qiyamati ma'hum. Nanti di akhirat akan dibangkitkan sama orang kafir.
Mengapa tanah dinamai tanah haram, yaitu tanah mulia? Mengapa ada binatang haram? Muliakah binatang itu Pak Ustadz? Udah dijelaskan, ini mengantuk ini. Tanah itu haram. Masjid itu masjid haram, masjid mulia. Tanah itu haram, tanah mulia. Kamput itu haram kalau diminum hilang kemuliaan. Babi itu haram kalau dimakan hilang kemuliaan. Kalau nampaklah nauzubillah Ustadz parkir mobilnya di BPK, apa kata orang? Babi panggang karu, hilanglah kemuliaan dia. Saya lagi dengar cakap Ustaz tua makan babi dia, saya tengok kemarin. Kamu makan babi ya? Enggak Pak. Kemarin saya tengok kamu sama kawan, saya kuahnya aja sedikit Pak. Haram juga, menghilangkan kemuliaan. Itu maknanya. Bukan babi itu mulia, menghilangkan kemuliaan. Tanggal berapa jatuhnya 1 Rajab? Dan amalan apa yang kita kerjakan selama bulan Rajab? Apa tak gila Ustaz kalau malam? Itulah yang dibahas selama 60 menit habis suara. Itulah ditanya. Bila tanggal 1 Rajab, amal apa yang akan diisikan di bulan Rajab? Saya dulu nggak pernah pakai tangkal atau jimat. Sekarang saya tahu itu termasuk syirik. Apakah itu termasuk dosa besar? Saya menyesal bertaubat. Siapa yang tak pernah syirik? Abu Bakar Siddiq pernah syirik. Umar bin Khattab pernah syirik. Utsman bin Affan pernah syirik. Sahabat Nabi itu pernah syirik, menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Mereka pernah mengundi nasib pakai anak panah. Mereka pernah menyembah, mereka pernah syirik, tapi mereka taubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Berhenti, stop. Yang pakai tangkal, pakai jimat, nyimpan keris kecil di dompet, macam-macam, berhentilah. Minta memandikan tombak pedang malam 1 suro pakai 7 kembang, berhenti. Kenapa? Syirik, meyakini ada kekuatan jin, hantu, setan, penjaga ratu raut pantai selatan, Nyi Roro Kidul. Hilangkan itu semua. La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tapi katanya dosa syirik tak bisa diampuni Pak Ustaz. Dosa syirik yang tak diampuni itu begini. Dimandikannya lah keris malam 1 suro. Hai penjaga hantu segala macam, tolong lindungi aku. Begitu dia sedang mandikan, mati dia. Itu neraka jahanam tempatnya. Belum sempat dia taubat, mati. Adapun orang yang taubat, maka diterima Allah. Kalau tak diterima taubat syirik, maka tak diterimalah taubat sahabat Nabi dulu yang pernah menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Bagaimana hukumnya minta sumbangan pada orang kafir untuk bangun masjid? Janganlah rendahkan agama kita ini. Jangan rendahkan agama kita ini. Riau ini bukan tak banyak orang kaya Islam. Minta kepada orang kafir nanti diejek-ejeknya kita. Apalagi mintanya sama Ahok. Apa kata pidato Ahok? Mengapa saya mau jadi gubernur di Jakarta ini? Siapa yang paling miskin? Islam. Siapa yang paling jorok? Islam. Siapa yang paling malas? Islam. Saya mendengarnya, hampir saya banting HP saya. Jangan rendahkan agama kita kepada orang kafir. Tapi kalau orang kafir mau ngasih bantuan dengan syarat tidak ada unsur kristenisasi, bukan Haritanu, bukan Ahok, baik dia, dikasihnya. Saya tak mau disebut-sebut nama saya, pakailah. Boleh, tak apa-apa. Ada sahabat kita, pengelola panti asuhan. Waktu dia mau beli beras, datang orang Hindu. Orang Hindu, Kaliang. Bapak mau beli beras? Iya, untuk apa? Panti asuhan. Mulai bulan ini saya yang nanggung. Tapi dia tak mau sebut-sebut nama. Saya yang nanggung. Tiap bulan dia nanggung. Panti asuhan. Bagus, tak salah. Ini selama tak ada unsur agama.
Sosial boleh. Apa dalilnya? Enak aja Ustaz menghalalkan bantuan orang kafir. Nabi diberi hadiah madu oleh pendeta, pendiri, pemimpin Alexandria. Namanya Muqawqis. Panggilannya Muqawqis, namanya Jirjis. Agamanya Kristen Ortodok. Dikasihnya Nabi madu, diminum Nabi madu itu habis. Boleh. Yang tak boleh itu kalau dia kasih makanan haram. Dikasihnya beras. Itu Jalan Sudirman, ada masjid kecil sebelah kanan, itu selalu dapat beras dari Cina. Mereka tanya ke saya, halal beras nih Pak Ustaz. Ada tak dia buat agama, bawa-bawa agama? Tak ada. Murni, ambil, tak masalah. Nah, tapi kalau sudah terkait masalah agama, lakum dinukum waliyadin. Masalah politik, tak boleh. Ambil beras saya, coblos nomor 2, tak boleh. Haram. Mohon jelaskan balik rentang waktu sholat Isra, sebab banyak yang mengira hanya pada masuk syuruk itu saja. Tambah 12 menit. Jam 6:18 Pekanbaru sekarang 6:18 itu terbit matahari. Ini matahari terbit. Ini bumi ini permukaan bumi. Pas 6:18 muncul matahari. 6:18. Selama matahari muncul ini tak boleh sholat. Sampai berapa lama? Sampai setinggi tombak. Qaidah ram'in, setinggi tombak. Kenapa? Karena waktu matahari naik sampai setinggi tombak, datang setan mengiringi matahari. Tanduk setan. Makanya disebut dengan qarnai syaitan. Waktu 2 tanduk setan. Waktu matahari terbit, datang setan menghampiri. Ini lambang setan. Metal itu setan. Metal itu setan. Maka datang setan menghampiri matahari setinggi tombak. Setelah diukur, waktu setinggi tombak itu 12 menit. Selama 12 menit ini dia mengikuti. Setelah selesai 12 menit, dia pun pergi. Itulah waktu menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut. Nah, maka kita dilarang. Setelah lewat 12 menit, 12 tambah 18, 6:30, barulah sholat sunat isyraq 2 rakaat. Kalau imam sedang rukuk, makmum terlambat, apakah menambah 1 rakaat? Kalau masuk ke masjid, imam sedang rukuk, langsung ikut rukuk. Jangan lupa takbiratul ihram. Takbirnya 2. Pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang kedua takbir intiqal, Allahu Akbar. Dapatnya rukuk, dapat 1 rakaat. Fatihahnya al-imamu junnah, imam penanggung jawab. Qiraatul imam qiraatul makmum, bacaan engkau ditanggung oleh imam. Tapi jangan gara-gara ini terlambat terus. Tidak ada ikhtilaf. Tidak ada ikhtilaf. Bagaimana menikahi wanita solehah? Dia mu'allaq. Orang tuanya sampai sekarang belum Islam. Menikahi mu'allaq maka sama dengan menikahi perempuan yang tak berdosa. Karena mu'allaq yang baru masuk Islam 0 bersih. Di dunia ini yang 0 2. Pertama mu'allaq, yang kedua pegawai Pertamina. Kurang dari 0 ya Pak. Bersih. Adapun emak bapaknya bukan urusan kita. Istrimu mana? Ini istri saya. Tidak pergi Idul Fitri ke mertua. Mertuaku masih menyembah Yesus lagi. Belum masuk Islam. Ajaklah dia masuk Islam. Andai sampai mati dia tak masuk Islam, yang penting anaknya Islam. Selesai. Negeri kita mayoritas telah negeri kita mayoritas tapi mayoritas muslim, tapi dosa banyak beredar. Apa solusinya Pak Ustaz? Solusinya 2. Solusi setiap masalah ini 2, tak banyak. Pertama, dari bawah umat disadarkan dengan pengajian, khutbah, ceramah, kultum, itu dari bawah. Dari atas dengan aturan pemerintah. Masalah khamar misalnya, ya Ustaz ceramah, jangan minum khamar, haram, masuk neraka. Dari bawah. Dari atas sama macam korupsi, dari bawah.
Cina itu paling besar korupsi di dunia. Dan sekarang dunia paling bersih Cina dari korupsi. Kenapa? Siapa yang korupsi? Gantung. Kalau digantung lah korupsi di Indonesia ini, berkurang jumlah penduduk ini. Laksanakan aja dua tuh. Dari bawah orang disadarkan dengan ceramah, dari atas dengan aturan pemerintah. Kalau dua-dua ini tak ada, tak bisa. Ceramah saja tak bisa. Orang tak takut sama ceramah. Rokok aja lah. Orang nyantai. MUI sudah mengeluarkan fatwa haram, Muhammadiyah mengatakan haram. Tanya, kau tak takut haram MUI? Makin diharamkannya makin enak sama Ustaz. Orang tak takut. Tapi orang takut sama razia helm. Kenapa orang takut? Karena ada implikasi hukum. Mau di sini apa di pengadilan? Pengadilan 70, di sini bisa 50. Ada implikasi hukum. Orang tak takut kalau tak ada hukum. Apa hukumnya sholat pakai sejadah pada subuh Jumat? Apa kelebihannya? Sunnah. Kelebihannya ikut sunnah Nabi. Alaikum bisunnati. Siapa yang paling banyak ikut sunnah, dia yang paling dekat nanti sama Nabi. Bacalah Alif Lam Mim Tanzil. Kalau imamnya hafal. Kalau tak hafal jangan paksa. Bagaimana kalau tak pakai sajadah? Ya tak apa-apa. Nama ayatnya sajadah, nama sujudnya tilawah. Nama ayatnya sayat sajadah, nama sujudnya sujud tilawah. Waktu sujud itu apa yang dibaca Pak Ustaz? Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu fatabarakallahu bihaulihi wa quwwatihi. Ada bacaan lain. Sajada wajhihi alladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu afidatuhu fatabarakallahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu bi ahsanil khaliqin. Kalau tak bisa baca itu Pak Ustaz, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Puasa 1 hari sampai 9 pahalanya begini-begini. Apakah sahih hadisnya? Tak sahih. 1 sampai 9 pahalanya begini-begini, tak sahih. Saya sudah kertas terakhir. Saya sudah mewakafkan sebidang tanah untuk panti asuhan. Tapi sudah lebih kurang 15 tahun tanah tersebut masih terlantar. Apakah boleh disedekahkan kepada masjid lain? Bapak ibu yang sudah mewakafkan tanah agar segera mengurus sertifikat wakaf melalui KUA masing-masing. Di mana posisi tanah itu sekarang? Di Kecamatan Marpoyan Damai, di Kecamatan Tangkerang. Segera hubungi Pak KUA. Di sana sudah ada formulir untuk pencatatan wakaf. Ini undang-undang baru. Saya kebetulan termasuk pematerinya sosialisasi wakaf di Kemenak. Sudah kumpul semua KUA di Pekanbaru. Saya pemberi materi supaya semuanya melapor. Nanti akad di depan KUA. Aku wakafkan tanahku ini 2 hektar untuk panti asuhan tunai. Lalu si penerima wakaf mengatakan aku terima. Karena syarat wakaf ada 4. Yang pertama wakif yang berwakaf. Yang kedua mauquf alaih penerima wakaf namanya nazir. Yang ketiga mauquf bih barang yang diwakafkan. Yang keempat ada ijab ada qabul. Setelah itu dituliskan akte wakafnya oleh Pak KUA. Sampai mati tak bisa beralih, tak bisa digugat. Ini dibuat pemerintah karena saking banyaknya kasus anak menggugat tanah wakaf bapaknya. Dulu tanah itu tak laku, tempat jin buang anak. Sekarang harga tanah itu 5 juta karena sudah ada mall. Akhirnya anak cucu mengambil, silang sengketa. Sekarang orang tak takut sama Tuhan. Tanah masjid pun digugat orang. Maka untuk mengatasi masalah ini, segera uruskan akte wakaf tanah masing-masing. Begitu juga dengan ruko. Ruko ini saya wakafkan untuk panti supaya jangan digugat, jangan jadi masalah belakang hari. Buatkan aktenya. Maka setiap kali uang ruko itu ada keluar, langsung diserahkan ke panti. Selamatlah kita yang sudah mewakafkan. Anak-anak kita pun tidak tergoda untuk mengambil wakaf itu balik. Karena kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah.
Itulah kaji kita subuh ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Mari kita berdoa kepada Allah. Ala hazihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Berikan kami berkah di bulan Rajab dan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan. Sampaikan kami ke bulan Ramadan. Allahumma rzuqnal istiqamata wal afiyah. Berikan kami istiqamah dan kesehatan badan. Allahumma rzuqnal istiqamata wal afiyata fid dunya wal akhirah. Berikan kami istiqamah dan kesehatan dalam kehidupan dunia sampai ke akhirat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.